balik lagi dengan Kakak Tari di sini. Hai adik-adik, apa kabarnya nih? Harus selalu sehat ya, harus selalu semangat. Apalagi kita mau memulai ibadah. Tapi tunggu dulu, bentar. Kakak Tari mau lihat adik-adik dulu nih. Wah, udah pada ganteng, udah pada cantik, udah pada semangat nih kayaknya. Waduh, bikin jadi Kakak Tari lebih senang nih, lebih semangat lagi. Oh iya, sebelum ibadah dimulai, Kakak Tari mau nunjukin satu video. Adik-adik perhatiin ya. Kita akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Nah adik-adik tadi udah lihat kan video dance Kakak Tari? Nah sekarang Kakak Tari mau mengajak adik-adik buat ikutin gerakan Kakak Tari yang tadi. Nah Kakak Tari mau ajarin ya. Perhatiin baik-baik ya adik-adik. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Nah adik-adik, itu tadi gerakan yang Kakak Tari ajarin buat kalian. Kakak yakin adik-adik semua pasti bisa, pasti jago ikutin gerakan kakak yang tadi ajarin. Tadi kan Kakak Tari udah ngajarin adik-adik semua nih. Sekarang kita mulai aja yuk. Oke? 1, 2, 3. Kita akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yeay! Adik-adik tuh udah pada jago ya, udah pada pinter-pinter. Tadi semangat banget. Tapi sayangnya nih ya, Kakak Tari masih lihat nih adik-adik yang masih lesu, yang masih males-malesan gerakannya. Tapi hari ini sekarang Kakak Tari mau ngajak lagi kalian buat nyoba lagi gerakannya. Ayo dong, semangat. Ayo, bangkit berdiri. Ayo. Oke? Sekarang kita coba sekali lagi ya, harus lebih semangat. Oke? 1, 2, 3. Kita akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yeay adik-adik, wah udah pada pinter, udah pada jago tadi gerakannya. Powernya tuh kuat ya. Waduh, aduh. Nah adik-adik, tadi kita udah joget-joget nih. Kita juga udah keringatan, aduh. Tapi yang adik harus ingat, kita harus selalu semangat. Kita harus selalu antusias dalam memuji Tuhan. Dan sebentar juga kita memulai ibadah kita nih adik-adik. Dan sebentar juga kakak akan memberikan 2 pengumuman yang adik-adik harus dengar. Pasang telinganya baik-baik ya. Yang pertama, ibadah online TKTF akan tetap mulai di jam 9.30 pagi atau setengah 10 pagi. Adik-adik jangan sampai lupa ya, bilangin mama papanya biar nggak kelewatan. Yang kedua, untuk persembahan bisa secara tunai maupun melalui aplikasi GoPay. Sekarang udah siap kan memuji Tuhan? Harus lebih semangat ya dari tadi. Ayo adik, bangkit berdiri. Ayo. Shalom, hai adik-adik. Hai, selamat pagi. Selamat pagi Kakak Mece. Pagi Kakak Novi. Adik-adik masih semangat kan kita memuji nama Tuhan? Harus semangat dong. Betul. Musik kita masih online ya Kakak Mece. Iya. Tapi kita tetap semangat. Harus tetap semangat karena kasih Tuhan selalu mengalir dalam hidup kita.
sebentar kita mau berdoa ya Kakak Novi ya. Iya betul. Yuk boleh Kakak Novi yang pimpin doanya ya. Oke, kita mau lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan ajarkan kami sedari kecil untuk selalu dapat memuliakan nama-Mu, menyenangkan Engkau dalam segenap kehidupan kami. Sebentar kami akan memuji nama-Mu Tuhan, berikan kami hati untuk selalu bersuka kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk kita semua bangkit berdiri, kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Yeay. Semua harus semangat ya. Katakan kita mau dengar. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Kita jawab apa? Jawab ya, ya, ku jawab ya, ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi kita katakan. Dengar dia panggil nama saya. Siapa yang panggil? Dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Cici, Ya. kita kan semangat tuh tadi dengar dia panggil nama saya. Betul. Nah Ci, kalau kita nih kadang-kadang ya Ci ya, kalau baca Alkitab suka males, kenapa sih Ci? Ih nggak boleh gitu. Baca firman Tuhan itu artinya kita mendengarkan apa perkataannya Tuhan. Jadi kita dengerin apa yang Tuhan omongin sama Iya, kita ya. Tuhan tuh maunya kita seperti ini semuanya ada dalam firman Tuhan. Asalkan kuncinya satu, Apa tuh? kita mau taat baca firman Tuhan. Oke deh, yuk kita lanjutin lagunya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau
itu kalau mau tumbuh dalam Tuhan kita harus baca kitab kitab suci. Jangan lupa kita juga berdoa. Satu lagi ya, berdoa. Itu tiap hari ya Ci ya? Iya, harus Jangan setiap seminggu hari. sekali. Bukan. Jangan sebulan Nggak sekali. boleh, harus Jadi setiap hari. Nah, Ya. adik-adik dengar ya. Setiap hari kita harus rajin berdoa, harus rajin baca kitab suci. Betul, karena firman-Nya Tuhan merupakan pelita bagi jalan-jalannya kita. Iya, Amin. terang buat hidup kita ya Ci Betul. ya. Yuk. Nah, adik-adik, yuk kita mau siapin hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita masih berdiri, kita mau nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. kasih Bapa, terima kasih Yesus. Karena firman Tuhan udah terangi jalan-jalan kehidupan kami. Kami mau dengar-dengaran Tuhan akan firman Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau belajar untuk taat.
mau belajar untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh menjadi pelita bagi hidup kami. Biar kami boleh melakukan firman-Nya Tuhan, dan firman-Nya Tuhan boleh tertanam dalam hati kami. Kami boleh jadi anaknya Tuhan yang taat, anaknya Tuhan yang setia, anaknya Tuhan yang mau dengar-dengaran apa yang Tuhan katakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, karena Tuhan sangat baik dan teramat baik dalam hidup kita. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ajar kami untuk duduk manis, taat mendengarkan firman Tuhan, karena kami sangat antusias, kami sangat semangat untuk menyambut firman-Nya Tuhan. Kami terima firman-Mu dalam hati kami, biar firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Berkati juga Kakak Temi yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman. Hai, shalom. Selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi dengan Kak Temi. Senang kita berjumpa lagi dengan adik-adik di rumah. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam cerita, Kak Temi ini mau bertanya pada adik-adik. Kak Temi sedang pegang buku apa ya? Ada yang tahu nggak ini buku apa? Ya, ini adalah Alkitab. Alkitab ini adalah buku yang sangat penting adik-adik, yang harus tiap hari kita baca. Dan selain dibaca, kita juga harus menurut hukum-hukum Taurat. Kita harus taat dengan perintah Tuhan Yesus, karena kitab ini adalah firman Allah yang hidup. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita masuk dalam cerita. Kak Temi ingin menceritakan tentang Nabi Musa. Adik-adik kenalkan dengan Bapak Musa. Nah, Bapak Musa itu adalah seorang bapak yang baik, yang taat, yang takut akan Tuhan. Bapak Musa dipanggil Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai. Nah, adik-adik, begitu Bapak Musa ini dipanggil sama Tuhan untuk pergi ke Gunung Sinai, dia langsung bangun, dia langsung bangkit, dia langsung pergi. Nah, adik-adik, sebelum Bapak Musa ini pergi, dia berkata kepada para tua-tua, "Tinggallah kamu di sini menunggu kami sampai kami kembali kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kalian? Bila ada kendala atau masalah perkara, kalian bisa datang kepada mereka." Nah, setelah Bapak Musa ini berkata-kata, lalu Bapak Musa berangkat. Dia pergi ke mana tadi adik-adik? Ya, pergi ke Gunung Sinai. Nah, adik-adik, Bapak Musa ini pergi ke Gunung Sinai. Dia naik ke atas dan tiba-tiba awan turun menutupi Gunung Sinai itu. Nah, adik-adik, Bapak Musa ini diam di Gunung Sinai selama 6 hari. Dan pada hari ke-7 Tuhan datang dan memanggil siapa? Bapak Musa ini. Dan adik-adik, bangsa Israel hanya menyaksikan dari jauh, ya, menyaksikan dari jauh Bapak Musa ini naik ke Gunung Sinai. Dan mereka melihat api kemuliaan Tuhan turun ke Gunung Sinai itu seperti apa? Api yang menghanguskan puncak itu. Nah, adik-adik, setelah itu Bapak Musa ini masuk ke tengah-tengah awan itu, dia naik ke atas. Dia bersama-sama dengan Tuhan di sana selama berapa adik-adik? 40 hari, 40 malam. Nah, adik-adik, Musa begitu antusias ketika Tuhan memintanya untuk menghadap Tuhan. Musa antusias ketika Tuhan akan memberikan kepadanya loh batu yang isinya hukum dan perintah Tuhan untuk mengajarkan Musa dan bangsa Israel. Apa bukti Musa antusias? 1, setelah ia mendengar perintah Tuhan, Musa langsung bangun dan naik ke gunung Allah. Dan Musa tidak menunda-nunda. Musa gak sabar ingin mendapatkan pengajaran dari Tuhan. Musa seorang yang penuh sabar. Karena dia menantikan Tuhan di hari yang ke-7. Musa senang berada di hadirat Tuhan dan tinggal di atas gunung bersama Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Bagaimana dengan kalian? Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik antusias ketika membaca Alkitab?
ketika mendengarkan firman Tuhan? Antusias dan semangat nggak ketika membaca Alkitab? Seperti Musa. Adik-adik, kita harus antusias membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Lewat membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita tahu kebenaran. Kita tahu apa yang Tuhan mau, yang Tuhan suka, dan Tuhan benci. Nah, lewat firman Tuhan, hidup kita bisa diubahkan dan kita bisa sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi, mulai hari ini kita belajar seperti Musa. Mencintai firman Tuhan, selalu siap, bersemangat, dan antusias dalam membaca dan dengarkan firman Tuhan. Dan adik-adik tentunya serius dalam beribadah. Tidak bercanda, tidak main-main, tidak ngobrol, apalagi main HP. Ya, di saat kita sedang beribadah. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada yang harus kita lakukan. Ini tandanya kita antusias mendengarkan firman Tuhan. 1, mempersiapkan hati kita. 2, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga, mempunyai sikap hati dan tekad untuk menyambut dan melakukan firman Tuhan. Dan yang keempat, memuji dan menyembah Tuhan. Yang kelima, menyambut firman Tuhan dengan hati yang bersyukur. Dan yang keenam, taat dan menantikan firman Tuhan. Nah, adik-adik, cukup sekian firman Tuhan yang telah kakak sampaikan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan banyak terima kasih untuk pimpinan-Mu dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih kalau anak-anak kami, adik-adik kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu, dan mereka juga sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, tanamkan dalam hati mereka supaya mereka mempunyai hati yang tetap antusias, supaya mereka tetap semangat Tuhan untuk beribadah dan untuk belajar membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau baca ayat hafalan ya. Mana Alkitabnya? Keluarin. Kita buka Mazmur 119 ayat 44. Ayo, buka Alkitabnya. Mazmur 119 ayat 44. Kita baca sama-sama ya. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Adik-adik, kita baca sekali lagi ya. Mazmur 119 ayat 44. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Dadah. Nah, adik-adik, tadi kita udah dengerin firman Tuhan kan? Nah, kita sebagai anak-anaknya Tuhan harus selalu semangat dan harus selalu antusias dalam mendengarkan firman Tuhan, dalam mendengarkan perintah-perintahnya Tuhan. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anaknya Tuhan harus membaca dan melakukan apa yang ada di dalam Alkitab. Dan kita juga harus selalu menjaga firman Tuhan dengan baik di dalam hati kita masing-masing. Sekian ibadah TKTF online hari ini adik-adik. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Bye-bye, God bless you. Bye-bye,